Ajaib ngeluncurin fitur baru-baru ini yang namanya adalah kantong. Apakah benar-benar ajaib atau tidak? Era saat ini, perusahaan komersil ataupun startup harus dituntut lebih kreatif serta inovatif dalam menjalankan roda perusahaannya agar tidak tersingkir dan kalah dalam industri. Terkecuali dengan sektor broker saham, yaitu Ajaib. Kita tahu Ajaib ini sudah launching lama, ikut dalam permainan saham, mengikuti jejak-jejak pendulunya seperti ada yang Bibit, ada kemudian tentang Sinarmas, Panin, BCA Mandiri, dan lain-lainnya itu sudah banyak beredar. Akhirnya Ajaib keluarlah. Tapi saya nggak tahu pasti, saya nggak ulas secara pasti, detailnya secara pasti Ajaib ini kapan. Tapi yang pasti, Ajaib ngeluncurin fitur baru-baru ini yang namanya adalah kantong. Fitur ini tuh sama seperti di bank digital, yang seperti di Blue BCA itu ada Blue Saving, di Nubank ada Neo Account, di Chrome Bank ada Chrome Saving, Superbank ada Saku, lalu di Ajaib ada kantong. Yang mana si user atau si investor cukup taruh uang di situ maka sudah tumbuh uangnya. Padahal Ajaib kita tahu itu adalah platform saham yang dimana itu dia fokusnya di saham, bukan fokusnya di pengelolaan aset atau dalam hal lain uang. Oke, lalu bagaimana sih tentang kantong ini, fitur yang baru ini? Apakah bermanfaat ataukah malah menjadi beban untuk aplikasi? Oke, kita simak di aplikasi ini. Tapi sebelumnya silahkan subscribe serta nyalakan lonceng agar up to date dengan konten dari saya. Oke, inilah kantong Ajaib. Jadi yang membedakan kantong Ajaib dengan yang lain, di kantong Ajaib ini sebenarnya adalah produk reksadana yang sudah difilter oleh pihak Ajaib berdasarkan return masa lalu, aset under management, dan profil resiko. Seperti layaknya reksadana, ada masa deposit dan juga ada masa WD. Jadi untuk WD-nya di sini adalah 7 hari kerja. Kalian bisa baca di bagian topik bantuan, ini ada umum, ada apa itu kantong Ajaib, ya penjelasannya banyak. Lalu apa saja proses deposit di kantong Ajaib ini juga tersedia lengkap. Oke, jadi di sini sudah ada dua pilihan, yaitu tabungan ekstra dan Flexi Max. Bedanya apa? Kalau tabungan ekstra itu maksimal 4% per PA per tahun. Kalau 17% ini 17% ya. Kalau kita pilih yang 4%, kalau kita buka di sini ya, ini akan terkoneksi dengan pasar uang yaitu Shalendra Ajaib Money Market Fund. Yang notabene ini sebenarnya Ajaib punya produk reksadana tapi dikelola lagi menjadi kantong Ajaib sehingga terbentuklah Ajaib dengan komposisi alokasi reksadana ini. Itu kalau tabungan ekstra. Lalu kalau Flexi Max, kalau kita coba open di sini, maka ada HPM Flexi Plus. Ini adalah reksadana campuran dengan target alokasi sebesar 100% pada bidang-bidang tertentu. Di sini tertera adalah mixed asset hingga 17%. Kemarin saya mencoba open di salah satu akun ini, kita coba ya. Saya coba buka. Oke. Di sini ada saya open 10.000, saya coba di bagian tabungan ekstra adalah 10.000 dan returnnya adalah 6%, yaitu 0,06%. Jadi cukup taruh duit di sini maka sudah otomatis bertambah. Beda halnya dengan bank digital. Kalau bank digital itu up to 6,5%, itu adalah produk keuangan dan prosesnya cepat. Jadi proses deposit, withdraw itu cepat. Tapi kalau produk dari kantong itu lama ya. Mungkin ada proses WD dan proses depositnya. Jadi secara garis besar ini sama bank digital itu tujuannya sama, yaitu fokus-fokus untuk goal finansial. Mengapa kok dibikin kantong ya? Karena supaya lebih terperinci, lebih spesifik. Saya pernah bahas di tips Blue BCA yang mana pada waktu itu adalah di Blue BCA itu adalah Blue Saving yang mana rumahnya itu adalah Blue BCA, sementara Blue Savingnya itu adalah ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Dalam rumah itu ada ruang-ruang, rumah makan, ruang makan, kemudian kamar tidur, kamar mandi, dan itu semuanya itu sudah dispesifikkan supaya tidak salah menaruh tempat apabila kita memerlukan alat tersebut dengan cepat. Itu sama dengan kantong, sama dengan Blue Saving, Neo Account, Chrome Bank, Saku, dan lain-lain itu hampir sama semua. Intinya tujuannya adalah goals finansial. Apapun modelnya, apapun jenisnya itu hampir sama. Jadi menurut kalian bagaimana tentang kantong Ajaib ini? Apakah worth it atau malah tidak menguntungkan? Oke, jadi bagaimana? Kalian masih ingin mencoba menaruh uang di kantong Ajaib?
Ya kita sebut aja kantong ajaib ya, karena memang nama aplikasinya ajaib, nama fiturnya adalah kantong. Apakah benar-benar ajaib atau tidak? Oke, kita ketemu di video-video yang lain. Thank you and see you in the next video.